Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Robi bahwasanya pada pagi hari ini saya bisa komunikasi dengan rekan-rekan walaupun tidak secara langsung. Perkenalkan, nama saya Ibtu Adi Kamsa, jabatan Panit Lantas Polsek Cilengsi, yang mana pada hari ini kedatangan rekan dari para siswa semua untuk materi kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Langsung aja kita ke materi. Perlu siswa ketahui atau rekan-rekan ketahui kenapa harus sadar dengan lalu lintas ya. Pertama, ya kita harus mempersiapkan diri dari diri kita sendiri. Minimal kalau kita mau bepergian atau berangkat ke sekolah, tentunya dari rumah itu sudah disiapkan pertama surat-surat yang tercantum SIM, SNK, kemudian pakai helm. Nah, itu yang utama. Baik itu pengendara maupun yang dibonceng itu harus pakai helm. Karena apa? Pelanggaran lalu lintas atau yang kasat mata pertama dari helm. Ya, tidak pakai helm itu sudah merupakan pelanggaran. Kemudian apabila terjadi kecelakaan, ya mohon maaf, apabila terjadi kecelakaan, namanya umur kan tidak tahu, ya hanya Tuhan yang tahu. Jadi minimal kalau jatuh atau kecelakaan minimal helmnya yang pecah. Tapi kalau tidak pakai helm, ya kepala kita yang pecah. Ya minimal helm kita yang pecah. Kenapa? Kalau helm kita bisa beli di toko. Tetapi kalau kepala kita pecah, beli di mana? Ya. Itu yang pertama, masalah lalu lintas. Kemudian saya harapkan kepada rekan-rekan masalah tawuran. Terkadang tawuran itu terjadi di mana-mana, ya. Yang notabene apalagi para siswa sering berkumpul atau bergerombol, jangan sampai terjadi tawuran. Kalau sudah terjadi tawuran, apalagi sampai ada pembunuhan, yang rugi diri kita sendiri, nama baik alma mater sekolah tersebut, orang tua kita sendiri. Mau jadi apa rekan-rekan siswa sekalian? Dari awal sudah mulai tawuran. Tolong, saya dari pihak kepolisian khususnya Polsek Cilengsi menghimbau kepada rekan-rekan siswa jangan sampai terjadi tawuran. Ya, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang karena tawuran. Nanti rekan-rekan siswa bisa ditahan, bahkan dikeluarkan dari sekolah tersebut. Yang rugi siapa? Diri rekan-rekan sekalian, kemudian orang tua, nama baik dari sekolah tersebut, dan rekan-rekan apabila lulus dari sekolah itu. Di situ tercantum kelakuan baik. Kelakuan baiknya bagus apa jelek? Pernah terpidana. Rekan-rekan mau cari kerja kemana? Sedangkan di catatan khusus pernah terjadi tawuran yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Itu nggak bakalan diterima, sudah backlist itu. Ya. Yang ketiga, saya himbau kepada rekan-rekan generasi penerus bangsa terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Rekan-rekan jangan sampai coba-coba main narkoba. Ya, jangan coba-coba main narkoba. Sudah banyak terbukti, mungkin rekan-rekan siswa lihat di media cetak atau media elektronik, rekan-rekan pernah melihat bahwa banyak yang ditahan akibat narkoba. Ya, kalau narkoba itu tidak melihat pangkat atau jabatan, umur, itu pasti terjadi.
Tapi bagaimana kita menjauhi masalah narkoba itu? Narkoba ada berbentuk obat pil atau ganja dan lain-lain sebagainya. Itu juga bisa menimbulkan kekacauan-kekacauan, bisa merusak otak kita yang tadinya baik jadi jelek, sehingga pikirannya negatif terus. Itu merusak citra rekan-rekan sekalian atau alma mater sekolah kalian, ya. Jadi saya titip 3 hal tersebut. Yang pertama masalah lalu lintas, kemudian tawuran, lanjut dengan masalah narkoba. Jangan sampai dilakukan sama rekan-rekan. Tunjukkan yang terbaik kepada orang tua, kepada sekolah, bahkan kepada negara. Rekan-rekan itu adalah generasi penerus bangsa, yang mana saat ini rekan-rekan digembleng, disekolahkan oleh orang tua untuk lebih maju untuk pendidikan ke selanjutnya. Mungkin itu aja harapan dari kami. Rekan-rekan semua tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan diri Anda masing-masing, karena yang merasakan diri kita masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Selamat pagi untuk siswa-siswi semua SMK Bina Mandiri Multimedia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk memberikan paparan singkat tentang kegiatan yang ada di SMK Bina Mandiri Multimedia ini, terutama pada kurikulum di SMK Bina Mandiri Multimedia ini terdapat 3 jurusan. Yang pertama itu adalah RPL, yang kedua teknik komputer jaringan, dan yang terakhir adalah multimedia. Untuk di RPL sendiri, yaitu pada RPL rekayasa perangkat lunak, siswa-siswi lebih diarahkan untuk merancang, membuat, dan menerapkan aplikasi-aplikasi yang mereka sudah buat. Aplikasi-aplikasi itu adalah aplikasi berbasis desktop, aplikasi berbasis web, dan aplikasi berbasis mobile. Sedangkan untuk di jurusan kedua, yaitu teknik komputer dan jaringan, siswa-siswi kita arahkan untuk memahami betul di dalam konsep dan penerapan jaringan berbasis LAN, WAN maupun berbasis MAN. Aplikasi-aplikasi yang akan kita pelajari di teknik komputer jaringan atau konsentrasi pada jurusan ini yaitu adalah tentang hardware software, perakitan PC. Selanjutnya adalah administrasi server. Adapun yang kita pakai di sini adalah server Microsoft ataupun dengan yang berbasis CLI atau kita kenal dengan operating system Windows. Linux ya. Yang kita pakai di sini adalah Linux. Linux yang kita pakai Linux Debian 9. Dan selanjutnya adalah konfigurasi router dari 2 SATA di dunia jaringan komputer ya, yaitu ada Mikrotik dan yang kedua ada Cisco. Dan alhamdulillah SMK Bina Mandiri Multimedia sudah dipercaya oleh Mikrotik untuk menjadi sekolah binaannya dengan menobatkan SMK Bina Mandiri Multimedia sebagai Mikrotik Academy. Sehingga lulusan-lulusan yang ada di SMK Bina Mandiri Multimedia ini, terutama pada jurusan teknik komputer dan jaringan, maka mereka berhak untuk mendapatkan sertifikat berlisensi internasional. Tapi dengan syarat, yaitu sudah mengikuti ujian dengan nilai yang telah ditetapkan oleh Mikrotik itu sendiri. Selanjutnya yang membedakan jurusan TKJ kita dengan sekolah lain yaitu adanya
robotik atau yang kita kenal mungkin dengan IoT ya, IoT. Dan insya Allah di jurusan ini kita sisipkan kurikulum tentang robotik itu. Selanjutnya yang terakhir adalah jurusan multimedia, ya, termasuk jurusan favorit juga di SMK Bina Mandiri Multimedia. Untuk jurusan ini siswa-siswi lebih diarahkan untuk dapat merancang dan membuat desain grafis, animasi ataupun audio video. Nah, konsentrasi di jurusan ini yaitu pertama adalah pembuatan desain grafis berbasis 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ya. Selanjutnya ini akan kami beritahukan yaitu terkait dengan struktur kurikulum yang ada di SMK Bina Mandiri. Di SMK Bina Mandiri Multimedia. Selanjutnya akan kami beritahukan tentang struktur kurikulum yang ada di SMK Bina Mandiri Multimedia. Adapun kurikulum yang kita ambil atau yang kita gunakan di SMK ini yaitu adalah kurikulum K13 revisi 2018 ya. Yang kita gunakan adalah itu 1 minggu, dalam 1 minggu pembelajaran itu terdapat 48 jam plus 1 yaitu materi BP ya, materi BP. Maka nanti setiap kelas itu akan dimasuki oleh guru BP. Selanjutnya dari hari Senin sampai Kamis untuk pembagian jamnya ya. Dari Senin sampai Kamis kita ada 10 jam pembelajaran, sedangkan untuk hari Jumat yaitu 9 jam mata pelajaran. Jadi total 1 minggu kurang lebih 49 jam mata pelajaran. Nah, untuk hari Senin sampai dengan Rabu kita adakan yang namanya eksekutif subjek. Ya, untuk eksekutif subjek ini semacam eskul tapi wajib. Adapun materi-materi yang akan kita masukkan di dalam eksekutif subjek ini ada 3 poin utama. Yang pertama itu adalah produktif sesuai dengan mata pelajaran perjurusan masing-masing, RPL, TKJ maupun MM. Yang kedua adalah materi English Club. Nah, untuk English Club ini seluruh jurusan, seluruh kelas akan mendapatkan English Club. Yang terakhir yaitu adalah BTQ, baca tulis Al-Quran, untuk pemantapan dalam penghafal Quran. Karena hasil seleksi kemarin kurang lebih ada sekitar 70% siswa-siswi SMK Bina Mandiri Multimedia ada beberapa yang sudah menghafal sebagian juz yang ada di dalam Al-Quran. Maka untuk menunjang ini jangan sampai nanti ketika mereka masuk di SMK Bina Mandiri Multimedia hafalan mereka berkurang ya. Untuk menjaga hafalan maka kita masukkan ini ada pembelajaran BTQ. Nah, untuk RPL, TKJ maupun MM untuk produktif yang akan dimasukkan di dalam pembelajaran eksekutif subjek. Untuk yang RPL kelas 1 ya, saya bilang untuk kelas 1 dulu. Kelas 1 itu kita konsentrasi ke aplikasi pemrograman berbasis desktop ya. Jadi di situ mulai dari perancangan, pembuatan sampai dengan eksekusi untuk pembuatan sebuah proyek berbasis desktop. Yang biasa kita gunakan itu ada 2. Yang pertama adalah Visual Studio, yang keduanya itu adalah Java. Kita menggunakan Java NetBeans ya, yang itu sudah terintegrasi dengan database. Untuk RPL kelas 2 yang kita gunakan adalah aplikasi berbasis web. Nah, aplikasi berbasis web ini kemungkinan yang kita pakai adalah PHP native ya, sedikit pengenalan tentang native framework. Nah, untuk nanti di kelas 3 baru kita otak-atik habis itu di materi frameworknya plus untuk pembuatan aplikasi berbasis mobile. Itu untuk di RPL. Jadi ada 3 konsentrasi, pembuatan aplikasi berbasis desktop, yang kedua aplikasi berbasis web, dan yang ketiga adalah berbasis mobile. Itu untuk di RPL. Selanjutnya untuk yang jurusan teknik komputer jaringan. Untuk teknik komputer jaringan, di sini kita pakai 2 materi yang kita gunakan, 2 materi. Yang pertama adalah untuk kelas 1 dasar jaringan. Ya, kita masukkan dasar jaringan itu berbasis LAN, mulai dari pengenalan hardware, software, terus perakitan PC sampai dengan
mereka nanti ntar pengenalan tentang skema dan penerapan jaringan berbasis LAN ya, berbasis LAN terlebih dahulu. Nanti di kelas 2 baru kita masuk ke yang scope yang lebih besar sambil mengotak-atik Windows atau OS server ya. Di kelas 3-nya kita konsentrasi untuk persiapan pengambilan sertifikasi internasional di Mikrotik Academy plus pemantapan nanti ntar untuk ujian kompetensi keahlian itu untuk TKJ. Dan seperti tadi sebelumnya kami beritahukan bahwa TKJ di SMK Bina Mandiri Multimedia ini yaitu ada materi tentang robotik dan itu pun akan disisipkan di dalam materi eksekutif subjek ini. Terakhir untuk eksekutif subjek yaitu MM ya, multimedia. Untuk kelas 1 kemungkinan akan kita pelajaran yaitu dasar desain grafis ya. Karena tujuan kita dalam eksekutif subjek ini adalah mempersiapkan siswa kita selain dari penguasaan kompetensi keahliannya yaitu untuk mempersiapkan siswa-siswi SMK Bina Mandiri Multimedia ketika mereka naik ke kelas 2 mereka siap untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra di SMK Bina Mandiri Multimedia untuk penempatan PKL ya. Maka di kelas 1 ini di RPL, TKJ maupun DMM itu beberapa materi yang dari kelas 2 dan kelas 3 akan kita tarik dipadatkan di kelas 1 sebagai bahan dasar ya, dasar pengetahuan untuk siswa-siswi. Nah, tujuan dari eksekutif subjek ini adalah selain untuk memperkaya kompetensi yang ada pada siswa-siswi SMK Bina Mandiri Multimedia, khususnya di kelas 1, maka di kelas 1 ini ada beberapa materi yang di kelas 12 ataupun di kelas 11 kita tarik di kelas 1. Itu nanti kita masukkan di eksekutif subjek. Tujuannya untuk apa? Yaitu agar siswa-siswi terbiasa atau tidak buta dalam penerapannya nanti ketika PKL. Jadi ketika PKL mereka sudah punya dasar untuk mengikuti kemajuan atau sinkronisasi yang ada di dunia kerja. Oke, untuk yang eksekutif subjek selanjutnya KKM. KKM untuk di SMK Bina Mandiri Multimedia ini ada yang kita sebut dengan KBM atau ketuntasan belajar minimal. Kalau dulu mungkin disebut dengan KKM, ketuntasan yang disebut dengan KKM. Untuk KBM ya atau ketuntasan belajar minimal yang ada di SMK Bina Mandiri Multimedia ini yaitu 70 ya. Kita 70 kita samaratakan untuk mata pelajaran adaptif, normatif maupun yang produktif. Tapi kita selalu untuk yang produktif. Yang selanjutnya adalah untuk KBM atau ketuntasan belajar minimal. Untuk di SMK Bina Mandiri Multimedia ini kita terapkan untuk ketuntasan belajar minimal yaitu adalah 70 atau yang dulu kita kenal mungkin KKM ya. Nah, ketentuan-ketentuan untuk KKM ini yaitu yang pertama terutama untuk penilaian sikap yaitu di PPKN dan di agama. Jika ada salah satu siswa yang mendapatkan nilai PPKN ataupun pendidikan agamanya kurang dari KKM, maka dipastikan siswa tersebut tidak akan naik kelas. Selanjutnya, begitu juga dengan materi produktif. Ada salah satu materi produktif yang di bawah KKM atau di bawah KBM, yaitu di bawah nilai 70, maka siswa-siswi dipastikan tidak akan naik kelas. Maka untuk ini diharapkan semua siswa-siswi SMK Bina Mandiri Multimedia agar dapat aktif menanyakan atau memperhatikan nilai-nilai yang kalian dapatkan dari guru mapel ya. Jika ada kalian dapatkan nilai di bawah KKM, segera hubungi guru yang bersangkutan untuk dapat diberi tugas dan kalian kerjakan sesuai dengan prosedur yang diberikan baru dikirim ya, untuk mendapatkan nilai di atas KKM atau minimal setara dengan KKM. Nah, selanjutnya proses pembelajaran selama pandemi. Proses pembelajaran selama pandemi ini kita targetkan atau kita berharap semuanya
berharap bahwa 3 bulan ke depan ini kita coba untuk berjalan secara daring ya, dalam jaringan secara online, dengan harapan setelah 3 bulan ini atau setelah PTS nanti kita akan menjalankan proses pembelajaran secara normal, insya Allah. Untuk pembelajaran daring yang akan kita terapkan selama 3 bulan ke depan atau setengah semester ke depan ini, yaitu kita akan menggunakan sebuah aplikasi berbasis web yang kebetulan aplikasi ini dibuat oleh siswa-siswi jurusan RPL di kelas 11 ya, alhamdulillah. Dan saya harap juga nanti ntar adik-adik kelas semua, siswa-siswi kelas 1 dapat mengikutinya nanti. Nah, di aplikasi ini kalian nanti ntar akan dibimbing untuk melakukan proses pembelajaran secara online. Oke, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua dan kita semua diberi kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari ini dengan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita